Nah, pada kalimat di sini ada huruf dhad dan ada huruf ro yang bersamaan sukun, bersamaan mati. Maka cara kita mempraktekkan adalah ro-nya tebelin dulu, fil ard. Lalu huruf dotnya dialirkan suaranya. Fil ard. Ard. Ard dulu, fil ard, tebelin ro-nya, baru ard. La tufsidu fil ard. Nah, begitu. Jangan hanya sekedar la tufsidu fil ard, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah teman-teman, ayah bunda, berjumpa kembali bersama kami pada channel Tahsin Yuk. Masya Allah, tabarakallah. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu kita akan talaki, kita akan praktekkan bacaan surah Al-Baqarah kita. Pada video sebelumnya kita sudah sampai ayat 10 ya teman-teman. Nah ini ayat 10. Nah sekarang kita akan lanjutkan ayat 11 dan juga ayat 12 insya Allah. Tapi sebelum itu kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair nih kepada ayah bunda yang senantiasa menonton video channel Tahsin Yuk, yang like dan juga subscribe-nya, bahkan men-share-nya. Masya Allah, tabarakallah, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair. Karena hal tersebut akan mempermudah berkembangnya channel Tahsin Yuk dan juga tersebarnya video channel Tahsin Yuk kepada teman-teman yang ingin sekali belajar Al-Quran dengan benar, dengan langsung praktek insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan langsung pada ayat 11. Nah teman-teman bisa melihat ke layar ya, kanan atau kiri kita. Semoga layarnya jelas dan kita sama-sama belajar. Kita akan mulai dengan ta'awudz sama-sama dengan irama, tentunya irama ros ya, karena irama ros ini sangat mudah sekali untuk kita praktekkan di semua kalangan. Kita mulai dengan tahqiq, dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba kita basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan ayatnya, kita baca dulu ya, kita baca dulu baru nanti teman-teman kita uraikan tajwidnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Baik, coba kita urai tajwidnya. Dan teman-teman jangan khawatir, kita akan bahas lagi kalau seumpamanya teman-teman tertinggal pada video sebelumnya ya. Karena kita akan langsung praktek saja bagaimana cara baca yang lebih tepat dan lebih benar. Pelan-pelan. Wa idza qila. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini ada huruf dzal, ada huruf qaf. Dzal ini makhrajnya adalah ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Dza. Lidahnya dikeluarkan, adza. Sedikit ya. Atau sederhananya lidahnya digigit ujungnya. Nah, bagi teman-teman adik-adik bingung nih caranya gimana? Lidahnya digigit ujungnya saja. Adza. Dan dia memiliki sifat ar-rukhwah. Artinya dia mengalir anginnya, bukan nafas ya, tapi angin. Ingat garis bawahi, nafas bukan yang keluar, akan tetapi suara yang keluar. Bukan angin, bukan. Idza wa idza. Nah, begitu. Wa idza qi. Nah, hati-hati di sini jangan sampai berlebihan qafnya ya, kayak tadi kita qi, jangan. Tapi qi biasa. Jangan qi. Nah, itu berlebihan. Biasa saja, qi. Wa idza qila lahum la tufsidu. Kemudian
Di antara kekeliruan yang sering sekali kita ketika membaca Al-Quran adalah di sini ada huruf fa yang sukun atau mati. Nah, hati-hati teman-teman. Jangan baca huruf fa itu dua bibir yang menyentuh. La tufsidu, tufsidu. Seolah-olah dia menjadi seperti huruf P ya, bukan. Akan tetapi bibir bawah nyentuh ujung gigi seri atas. La tuf. Nah, dan juga kebanyakan di antara teman-teman yang ya khususnya di antara teman-teman yang ada di Timur Tengah, banyak sekali yang baca seperti ini, huruf fa itu menjadi dua bibir yang dianginkan. La tuh. Nah, jadi teman-teman nih, seumpamanya nanti ada kesempatan, Masya Allah, amin, Allahumma amin, Allah izinkan teman-teman umrah misalkan, lalu berjumpa teman-teman yang ada di Saudi, ya khususnya orang-orang yang di pasar ataupun orang-orang yang di jalan, terkadang mereka mengucapkan huruf fa itu, bukan fa pada umum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, fa, bibir bawah nyentuh ujung gigi seri atas, affa, tidak, tapi kebiasaan mereka adalah bibir bawah atas yang dianginkan, affa. Nah, itu kebiasaannya ya. Maka lebih tepatnya, lebih ahsannya kita mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW sebagai sanadnya yang beliau ajarkan kepada para sahabat, kemudian sahabat ajarkan kepada tabi'in, tabi'in, para ulama, sampailah kepada kita bahwa huruf fa itu adalah bibir bawah, ya, perut bibir bawah atau badan bibir bawah nyentuh ujung gigi seri atas, af. Nah, gitu, af, ya. Nah, itu versi daripada tajwid yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan p atau apa pakai angin, jangan ya. La tuf, anginkan tapi bibirnya disentuh. La tuf. Nah, gitu ya. La tufsidu fil ard. Dan perhatikan di sini ada waqaf, dan di sini pada ayat di sini boleh berhenti, boleh juga di wasal. Ya, meskipun pada waqaf alif lam di sini ahsannya diwasalkan, tapi perlu kita garis bawahi waqaf dan ibtida ataupun waqaf ataupun permulaan membaca Al-Quran, ya, wasal atau waqafnya itu tergantung makna. Bagi kita yang biasa membaca Al-Quran, sering mendengar merotal, banyak sekali a'immatul qira, ya, imam-imam qiraah membaca di sini waqaf, ya. Ada juga yang diwasalkan. Cuman kita waqafkan saja karena kita ingin mempraktekkan tajwidnya ataupun makhrajul hurufnya. Nah, pada kalimat di sini ada huruf dhad dan ada huruf ro yang bersamaan sukun, bersamaan mati. Maka cara kita mempraktekkan adalah ro-nya tebelin dulu, fil ard. Lalu huruf dotnya dialirkan suaranya. Fil ard. Ard dulu, fil ard, tebelin ro-nya, baru ard. La tufsidu fil ard. Nah, begitu. Jangan hanya sekedar la tufsidu fil ard, bukan. Tapi la tufsidu fil ard. Nah, begitu ya. Lanjut. Qalu innama. Nah, teman-teman, ayah bunda, kalau melihat seperti ini, ya, apalagi kalau misalkan di mushaf Indonesia di sini berwarna hijau, di sini ada alis, nah di sini ada waw yang sukun atau mad waw jumpa dengan alif atau hamzah, lebih tepatnya hamzah, maka di sini baca panjang 4 sampai 5 harokat. Ya, ini nama hukumnya apa? Coba tulis di kolom komentar. Apa hukum daripada terjadinya waw mad nih jumpa dengan hamzah yang beda kata atau dua kata yang berbeda. Nah, hukumnya apa? Coba tulis di dalam kolom komentar. Qalu in, kemudian di sini ada nun bertasdid, maka harus wajib ditahan. Innama nahnu muslihun. Kemudian shotnya dialirkan anginnya, mus, dan tebal. Ingat ya, kesalahan yang sering terjadi pada huruf shot adalah anginnya kurang. Mus. Jangan sampai anginnya mus. Atau bahkan dia kurang tebal. Mus, sama seperti huruf sin. Mus, jangan mus, tapi mus.
tebelin. Qalu innama nahnu muslihun. Lanjut. Ala innahum. Nah, di sini perhatikan teman-teman, di sini ada lagi terjadi hukum bacaan yang sama. Ada alif mat jumpa dengan hamzah yang dua kata yang berbeda. Nah, di sini juga dihadirkan alis. Nah, di sini ya berwarna hijau. Hukumnya sama dengan ini. Boleh tulis di kolom komentar apa nama hukum ini. Nah, garis bawahi di sini bahwa kalau kita jumpa hukum yang sama, ya, ada mat wajib, ada mat jaiz. Nah, dua hukum ini kalau kita baca secara bersamaan, ya, ataupun dalam satu waktu, maka tidak boleh dibeda-bedakan harokatnya, ya. Dalam jalur asy-Syatibi, ya, dari sanad yang kita miliki, yang kita langsung dengar pada guru kita, para masyayikh kita, adalah bacanya nggak boleh kita dibedakan harokatnya. Nah, contohnya seperti ini. Pada kalimat yang pertama tadi, qalu, kita bacanya 4 harokat. Ya, misal kita bacanya 4 harokat. Maka pada di kalimat berikutnya, hukum yang sama, mad wajib ataupun mad jaiz, maka kita bacanya harus 4 harokat juga. Nggak boleh bacanya 2 harokat. Nggak boleh bacanya 5 harokat. Nah, nggak boleh berbeda panjangnya, kadarnya. Nah, maka harus disamakan dalam waktu sama ketika kita membaca Al-Quran. Nah, kalau seumpamanya di awal kita bacanya 2 harokat, qalu misalkan di sini 2 harokat, maka ala di sini pun juga harus 2 harokat. Jadi harus sama, harus seimbang, temponya sama gitu ya. Tidak boleh berbeda. Contohnya, qalu innama nahnu muslihun. 5 harokat di qalu, maka ketika ala juga 5 harokat. Ala innahum. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah kita cukupkan saja pada ayat 12 ini. Teman-teman, praktekkan apa yang kita sampaikan tadi dan juga amalkan, ajarkan kepada yang lainnya. Semoga ini menjadi motivasi dan juga bacaan kita lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.